Jadi ini adalah buku atau panduan yang diterbitkan oleh ini nih, US Army Corps Engineering. Kalau di Indonesia itu ZENI lah. Ya, cuman kalau di sana itu ZENI-nya sampai ke coastal, karena kalau laut itu urusannya Navy. Jadi kalau coastal itu Army sama Marine. Ya, balik sini ya. Nah, ini adalah panduan untuk coastal engineering. Coastal engineering itu ya kalau diterjemahkan berarti ini teknik pesisir. Yang nggak enak sih teknik pantai lah enaknya mah. Ini kan buatannya US Army Corps Engineering, SPM ini Shore Protection Manual, volume 2. Ada berapa ya? Kalau tidak salah ada 3 atau 4 itu, saya lupa volumenya itu. Nah, untuk versi Indonesianya ada bukunya ini nih. Karya Profesor Bambang Triatmojo, dosen dari UGM mengenai teknik pantai. Anda beli aja bukunya ya, jangan dipotokopi ini. Apa yang saya terangkan di mata kuliah ini, gelombang tentunya ya, itu mengacu pada teknik pantai. Dan begitu pun juga nanti pada mata kuliah geomorfologi pantai sebagian dari buku ini. Memang ada apa dalam buku ini sama dalam buku SPM ini? Di belakang dari SPM ini dan juga di buku ini itu ada lampiran. Di belakang kan sudah saya terangkan. Kalau Anda ragu, ini perairannya apa? Apakah ini dangkal, intermediate, atau dalam? Maka Anda gunakan perairan dalam atau D per LO ini. Nah, kalau Anda sudah tahu D per LO-nya, maka Anda bisa mengetahui D per L-nya. Kalau L-nya Anda tahu, ya Anda bisa masukkan ke persamaan ini. Ya kan? Nih ke sini. Atau kalau D per LO-nya Anda tahu, ya Anda bisa tahu 2V per DL-nya. 2V D per L-nya. Anda bisa tahu juga tangan H-nya. Bisa tahu semuanya. Asal Anda ketahui dulu ini semuanya. Masih bingung? Keep dulu. Nah, mungkin ada pertanyaan berikutnya. Iya, Pak, kalau D per LO-nya kita ketahui angka-angkanya pas di sini. Ya kan? Nah, kalau ini misalnya 0,15, ini 0, ya. 0,15, maka D per L-nya sekian. 2V D per L-nya sekian. Tangan H-nya sekian. Kita bisa tahu semuanya kalau ininya pas. Lah kalau misalnya ini 0,515, ya kan? Gimana, Pak? Ini kan 0,15, 0,510, 0,52. Berarti diantaranya gimana, Pak, saya menentukannya? Nah, itu ada caranya. Namanya interpolasi. Makanya kan saya pernah sebutkan bahwa kalau saya mengajar di awal, pasti yang saya ajarkan pertama itu adalah menggambar kontur dan interpolasi. Kita masuk dulu nih ke interpolasi. Nanti kita balik lagi ke tabel ini ya. Jadi apa itu interpolasi? Nah, interpolasi itu nih seperti ini nih. Nah, interpolasi itu kita menghitung suatu bilangan ya atau menentukan suatu bilangan jika bilangan tersebut tidak kita ketahui. Nah, ini rumusnya. Maksudnya gimana, Pak? Oke, saya gambarkan saja ya. Saya gambarkan di sebelah sini saja. Misalnya, ini itu lautan. Nah, itu ya. Anda nih ngukur di sini, di apa yang saya sebut A sajalah ya. Ini saya sebut B. Ya, ini gambarnya pakai mouse-nya, agak susah juga. Anda ngukur nih, ngambil misalnya temperatur pakai botol Nansen kemarin. Di sini dapat. Nah, di sini dapat. Di sini enggak dapat. Di sini dapat lagi. Di sini dapat lagi. Maksudnya di sini hilang lah gitu datanya tuh ya. Nah, Anda mengukur juga di B. Ini dapat, ini dapat, ini dapat, dapat. Nah, Anda bisa menentukan nilai X ini ya berdasarkan kepada interpolasi dari pengukuran di A serta pengukuran di B. Misalnya pengukurannya temperatur gitu ya. Nah, Anda bisa menggunakan interpolasi untuk menentukan data-data yang hilang. Kenapa bisa, Pak? Ya kan namanya juga air laut. Continue. Perbedaannya tidak akan jauh berbeda. Walaupun ada error dengan interpolasi, itu nggak akan jauh berbeda. Nah, supaya lebih jelas,
Kita saksikan saja penjelasannya lewat video ya. Mana tadi videonya? Oh, ini saya hapus dulu deh. Videonya di video nomor 16. Okay, so today I'm going to show you how to linear interpolate between numbers. So, say, and we'll go a common example, one from thermodynamics. Say they give you this, and they ask you what is the specific volume at a certain temperature. Well, if they ask for 200, it's quite easy. You just clumb along and grab this number. What happens if they ask at 210? No, let's say 212. So I've already done the example for it. So I've already pre-drawn this graph here. Now, basically what this has is all the values that are known. So we know 220, chucked it up the top, and 200, chucked it at the bottom. 212 is what we want to find here. Temperature on this axis. Then on this axis I've got the specific volume, the corresponding values, and then X that we want to find. So what we do is we remember this little secret formula. Not so secret anymore, is it? Basically what we do is 220, top number minus bottom number, top number minus bottom number, divided by middle number minus bottom number, equals top number minus bottom number divided by middle number minus bottom number. You see? Now we just need to solve for X. So I'll go over that quickly one more time. Top number minus bottom number, middle number minus bottom number. So it's always minusing this bottom number. Same on this side for the corresponding values. Now, you just got to do algebra jiggery pokery and get X equals something. Now we've got X on its own. Now we just need to plug it into our calculator. Plugged it in. Have a look. That looks good. Is it in between the values? In between these values? Yes, it is. Perfect. We are done. And that's how you linear interpolate. The quickest way possible. Anda sudah saksikan video nomor 16 yang menjelaskan secara rinci tentang interpolasi. Ya, saya harap Anda sudah bisa lah ya ini interpolasi. Jadi nanti kalau saya UAS pakai interpolasi, Anda udah bisa tuh. Nah, kita teruskan lagi. Selain interpolasi yang sederhana tadi, ini juga ada interpolasi binomial. Jadi kalau misalnya datanya hilang gitu ya, jadi Anda ingin menentukan P hanya dari 4 data ini. Nah, ini ada rumusnya. Nah, kayak gini. Ya nantilah ini Anda pause ya, kalau Anda penasaran, Anda pause ini, Anda masukin angka-angkanya. Anda keep dulu yang interpolasi yang tadi aja, yang nomor 16 ini. Itu yang sederhana. Kita lanjutkan ke mana ya? Ke contoh soal. Ke contoh soal. Nah, ini. Jadi contoh soalnya begini nih. Diketahui gelombang dengan periode 10 detik terjadi pada kedalaman 30 meter. Ini hasil pengukuran lah menggunakan echosonder. G-nya ya 9,8. Hitung panjang dan cepat rambat gelombang. Hitung juga panjang dan cepat rambat gelombang pada kedalaman 5 meter. Jawab ya. Nah, ini kan diketahui D-nya 30 meter. Lalu T-nya 10 detik. Bagaimana yang saya bilang, asumsikan terjadi pada laut dalam, maka LO. Nah, maka akan kita dapatkan LO-nya sama dengan 156. Dari mana Pak LO-nya 156? Dari rumus yang tadi. Rumus panjang gelombang. Yang ini. Nah, ini saya udah bikin ternyata. Nah, ini. Nah, tinggal masukkan kan? Nih, deep water, LO-nya gimana? Ya masukin ke sini. G, T kuadrat. T-nya ini kan 2V. Gitu. Paham ya? LO-nya dapat dari sini, dari deep water ini. Nah, setelah Anda mengetahui tentang deep water ini, tentang LO ini maksudnya, ya tinggal dimasukkan ke dalam D per LO. LO-nya dapat, D-nya yang ini, sama dengan 0,1923. Nah, kita cari di tabel yang tadi. Nah, 0,1923 itu berada di antara 1923-nya ya. Di antara 1920 dengan 1930. Ini kan nggak ada nih angkanya. Yang ada ini sama ini. Ya. Gimana caranya? Pakai interpolasi. Saya ulang sedikit aja ya. Jadi D per LO-nya sama dengan 0,1923.
itu kan di antara ini sama ini kan, ya kan? Ini kita zoom aja ya. Oh, ternyata nggak bisa nih. Kalau saya zoom, nah gini, aduh ininya blur ya. Nah ini kan bahwa D per LO-nya ya antara 1920 dengan 1930. Di antara ini. Sini kan. Nah kita nyari yang di sininya. Berapa? Di antara 2184 dengan 2192. Ya Anda masukin aja ke rumus interpolasi. Jadi X1-nya adalah, ntar saya coret lagi. Jadi X1-nya adalah ini 1920. Nah, ini X1. Nah, ini. Kemudian X2-nya adalah ini. Ini X2-nya. Yang ini adalah X3-nya. Yang ini adalah Y1. Nah, yang tadi yang diantaranya itu adalah Y2 yang kita cari. Nah, Y3-nya yang ini. 2192. Y2. Ya, anggap aja 2 lah ya. Ya, masukin ke sini. Dapat lah nanti angka Y2-nya. Yang mana angka Y2-nya adalah ini. D per L 0,218642. Ya kan? Di antara ini kan tadi kan 2184, 2192. Ya ini angkanya. Dapatlah D per L-nya sekian. Maka panjang gelombangnya berapa? Ya tinggal masukin lagi ini ke sini. Dapat angka ini. Cepat amat gelombangnya berapa? Ya L per T yang ini. Dibagi T, T-nya 10. Sekian. Nah, sekarang berikutnya pertanyaannya adalah hitung juga panjang dan cepat amat gelombang pada kedalaman 5 meter. Nah, kembali lagi. D per LO itu, ini 5 meter per LO0. Per LO 156. Berarti D-nya 5 ini dibagi 156. Ini kan? Ya, semua pakai LO dulu. 0,032. Dengan cara yang sama seperti ini, tapi tabelnya nggak ada di sini ya. Ini di halaman yang lainnya gitu. Ya memang bagusnya Anda punya tabelnya ya. Anda bisa kok download, cari tuh yang SPM yang tadi itu. Saya juga dapat ngedownload yang SPM yang tadi itu. Tapi lumayan besar ya. Kalau tidak salah 40 mega gitu. Karena itu hasil scanan orang lain tuh. Tapi yang bagusnya Anda beli tuh yang bukunya Pak Bambang tadi. Nah, balik ke sini ya. Ya dengan cara yang sama, dengan cara mencari di tabel, lalu interpolasi, dapatkan D per L-nya sekian. Ya dengan cara yang sama juga, dapatkan L-nya sekian. Cepat tambahnya ya ini. Bisa dipahami ya? Kalau Anda nggak ngerti, di-rewind saja. Ya, kita teruskan lagi nih. Nah, kita teruskan lagi mengenai alat-alat untuk pengamatan gelombang. Jadi yang paling gampang untuk diamati itu adalah periode waktunya. Karena L itu agak susah. D bisa pakai menggunakan echo sounder deep ya. Nah, cara manual itu kita hitung periode. Ini. Nanti di depan ada videonya deh tentang bagaimana kita menghitung atau mengamati periode gelombang. Jadi kita hanya butuh stopwatch, kemudian ini alat hitung ya. Nah, kemudian kalau cara elektroniknya ya ini, kita pakai yang namanya ya yang menghitungnya berdasarkan aliran listrik. Jadi ini disimpan di sini. Nah, alat ini disimpan di air. Nanti dia akan menghitung gelombangnya. Nah, kita yang gini alatnya punya. Yang mirip gini kita alatnya punya. Tapi salah. Salahnya apa? Alat yang kita punya itu bukan untuk gelombang laut, tapi untuk sungai. Kalau Anda bilang sama-sama aja Pak, beda sensitivitasnya. Kalau gelombang itu dia bergeraknya cepat kan. Kalau sungai, ya dia lebih flat gitu. Lalu ada juga ini nih, ada CP. Nih, akustik. Akustik ini disimpan di dasar laut. Disimpan, nanti dia akan menghitung tinggi gelombang. Ini hanya alat-alatnya saja ya. Nah, bentuknya seperti ini.
Jadi yang diamati itu periode dan juga tinggi gelombangnya. Ya kan, kalau periode kan waktu yang diperlukan untuk menempuh satu gelombang. Ya ini hitung aja sama Anda ada berapa gelombang dalam waktu 600 detik. Nah itu periodenya, dirata-ratakan. Kita lihat lagi, nah kita lihat saja pada video nomor 15 mengenai pengamatan gelombang. Maksud saya di video nomor 19 ya, ini saya ganti nih, salah ini. Di video 19 ini diterangkan bagaimana caranya kita mengamati periode gelombang di pinggir pantai. Lalu ada juga video yang menunjukkan tentang pengamatan gelombang pada skala laboratorium. Nah, buku SPM itu tadi, atau tabulasinya itu didapatkan dari pengamatan gelombang di skala laboratorium. Dengan menggunakan, ya seperti bak lah ya, bak yang transparan gitu untuk mengamati gelombangnya. Lalu yang berikutnya adalah pengamatan gelombang dengan menggunakan satelit. Ya, saksikan saja ya video nomor 19 ini. Today, I'm going to show you how to measure the wave period. The wave period is the distance between two waves passing through a stationary point. The wave period is measured in seconds. First, we need to find a safe vantage point, and we also need a device for counting the waves. I can measure the wave period using either a stopwatch or an app on my phone. All you have to do is time 50 waves passing a fixed point and then calculate the average wave period. So first, we need to establish a fixed point in the water. Now, that could be like a jetty, a buoy, a boat, or even a rock in the water. Now, I'm going to use as my fixed point the rock you see over here at Mount Maunganui. Now, as soon as the next wave crest passes under that rock, I will count 50 wave crests and time it. So let's start counting. 1. 2. 3. 47. 48. 49. 50. Now that took 6 minutes and 1 second of timing. Later, you can calculate the wave period. 361 seconds divided by 50 wave crests equals 7.22. So that is a wave period of 7.22 seconds. In April 2016, Cyclone Fantella tore into the Farco group of islands with winds of over 350 kilometers an hour. The monster storm hit outside the cyclone season, and its track remains unexplained to this day, since it doubled back on itself and battered the archipelago 3 times, something never seen before. And what of Hurricane Patricia in Mexico and Cyclone Pam in Vanuatu during the 2015-2016 season?
for which storm specialists had to add a sixth category to the hurricane scale. With rising water temperatures fueled by global warming, we have every reason to wonder what the future has in store. In this context, satellites are going to be increasingly vital to observe and model hurricanes. While weather satellites are able to watch them develop in near real time from their perch above the clouds, they can't really see what's happening at sea level. SMOS, however, measures radiation emitted from Earth in L-band and is thus capable of measuring surface winds. This is a key parameter to better forecast hurricane intensification, currently the weak point of operational centers models. Meanwhile, altimetry satellites are helping to more accurately forecast hurricane swell, to keep seafarers and coastal populations safe, even hundreds of kilometers from the storm. Waves, sometimes higher than 10 meters, are measured by the altimeter as the satellite flies overhead, and readings are assimilated in near real time into predictive models like those used by Météo France. But satellite altimetry doesn't just measure wave heights, it also highlights sea level anomalies, revealing zones of warm water where storms gather force. For example, data from JASON show that the track of Cyclone Fantella was at the edge of a zone where sea level was exceptionally high in April 2016 compared to previous years as a result of El Niño. Such complex phenomena should be interpreted with caution, and the track of a hurricane is determined by atmospheric currents. But it's likely this zone was a store of energy available to sustain and amplify Cyclone Fantella. Sudah terbayang ya bagaimana cara mengamati tinggi gelombang serta periode gelombang dan juga parameter-parameter lain dalam skala laboratorium ya. Karena yang paling gampang itu dalam skala laboratorium. Jadi gelombang di alam yang sangat kompleks itu dibuat modelnya dalam tank tadi, dalam tank yang transparan untuk diamati bagaimana geraknya, lalu bagaimana tinggi dan lain sebagainya. Karena kan kalau dalam bentuk tank yang transparan tadi gampang ya melihat gelombang dibandingkan kalau kita mengamati secara langsung di laut. Misalnya atau nanti ketika Anda melakukan pengamatan gelombang atau menggunakan data-data gelombang dari satelit, karena data satelit dalam video terakhir itu ya, data satelit itu bisa kita download dari websitenya. Nah, yang harus saya garis bawahi untuk kalian, jadi data satelit altimetri itu atau data-data gelombang dari satelit altimetri itu data modeling. Maksudnya itu bukan data real pengukuran. Jadi kalau nanti misalnya Anda kerja ya di konstruksi bangunan pantai gitu, Anda tidak bisa menggunakan data-data satelit tadi. Harus mengamati pengamatan secara langsung di lapangan. Karena yang namanya juga model. Kalau yang namanya model itu prediksi. Nah, untuk skripsi pun saya akan membatasi. Anda kalau mengkaji daerah pantai, nggak boleh pakai data satelit secara langsung. Tetap saja data satelitnya dianggap sebagai data laut dalam, gelombang lepas. Jadi Anda nggak bisa langsung gitu dapat data satelit, download data, lalu Anda klaim bahwa itu adalah data gelombang di pantai. Harap diingat itu ya. Kita teruskan lagi materi kita. Nah, ada yang disebut dengan tinggi gelombang signifikan.